Shalom, selamat pagi rekan-rekan pemuda. Kembali kita bertemu di Renungan Sabda Bina Pemuda. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan dan perlindungan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau sudah boleh menjagai kami selama tadi malam kami sudah boleh beristirahat. Dan kami pun mengucap syukur untuk pagi baru yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Ya Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan bimbing, tuntun kami, pribadi lepas pribadi, agar kami boleh mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan kepada setiap kami, dan kami pun dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kuatkan, sertai dan mampukanlah kami ya Tuhan, biarlah kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dan memuliakan nama-Mu dimanapun dan kapanpun Tuhan. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya rekan-rekan, mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Tawarik pasal 18 ayat 12 sampai 22. 2 Tawarik pasal 18 ayat 12 sampai 22 yang menyatakan, suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, "Ketahuilah, nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik." Tetapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan." Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, "Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau aku membatalkannya?" Jawabnya, "Majulah dan kamu akan beruntung, sebab mereka akan diserahkan ke dalam tanganmu." Tetapi raja berkata kepadanya, "Sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran?" Lalu jawabnya, "Telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti kambing domba yang tidak mempunyai gembala, sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya tuan, baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat." Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka?" Kata Mika, "Sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara sorga berdiri di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab, Raja Israel, untuk maju berperang, supaya ia tewas di Ramot Gilead?" Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, "Aku ini akan membujuknya." Tuhan bertanya kepadanya, "Dengan apa?" Jawabnya, "Aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya." Ia berfirman, "Biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabimu ini, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu." Demikian pembacaan Alkitab. Bacaan renungan kita pada hari ini diberi judul Mendengar dan Mengatakan Suara Tuhan. Banyak orang membeo pada riuhnya suara orang banyak. Tetapi pengikut Tuhan sejati tetap fokus mendengar suara Tuhan dalam setiap situasi. Apa yang didengarnya, itu juga yang dikatakannya. Seekor kucing memiliki sensor di telinganya saat berburu, sehingga ia dapat mendengar suara seekor tikus sekalipun di sekelilingnya gemuruh banyak suara lain. Sensor itu mampu men-silent semua suara, kecuali suara tikus yang menjadi targetnya. Demikian seharusnya anak-anak Tuhan di tengah riuhnya kehidupan untuk tetap fokus mendengar suara Tuhan. Ahab, Raja Israel, bersekutu dengan anak mantunya Yosafat, Raja Yehuda, ingin berperang melawan Ramot Gilead. Sebelum maju berperang,
Yosafat mengusulkan untuk menanyakan petunjuk Tuhan terlebih dahulu. Maka dikumpulkanlah 400 nabi di Israel untuk meminta petunjuk Tuhan. Namun mereka menyampaikan hal yang menyenangkan raja. Majulah ke Ramot Gilead, dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Syukur ada Nabi Mika. Sekalipun ia dibujuk untuk mengatakan kebohongan seperti nabi kebanyakan, ia seorang diri tetap mengatakan kebenaran. Ia tidak berbicara untuk menjilat raja atau ABS, asal Bapak senang. Kata Mika, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. Mika mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh para nabi palsu untuk maju justru akan membuat Raja Ahab akan terbunuh. Nabi Mika ditangkap dan Raja Ahab tetap maju berperang. Hasil akhir, Raja Ahab tewas dalam peperangan sesuai dengan suara Tuhan. Ketika rekan-rekan diperhadapkan pada situasi yang menuntut rekan-rekan untuk mengatakan kebenaran, maka jangan pernah ragu, apalagi munafik. Sampaikanlah suara Tuhan dengan benar, serta teguhkanlah hati karena selalu ada risiko yang harus ditanggung saat mengatakan kebenaran. Demikian renungan pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur atas firman-Mu yang baru saja boleh kami dengarkan dan renungkan ya Tuhan, yang boleh mengingatkan kami untuk senantiasa mendengar suara-Mu dan berfokus hanya pada suara-Mu saja Tuhan, serta mengatakan kebenaran seturut dengan apa yang Engkau sampaikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah melalui firman pada pagi hari ini, kami boleh senantiasa menjadi pemuda-pemudi-Mu yang taat, senantiasa dengar-dengaran akan suara-Mu, peka akan suara-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan, dan kami pun boleh selalu mengatakan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Apa yang Engkau mau sampaikan, itulah yang kami sampaikan ya Tuhan. Biarlah hidup kami boleh memancarkan kebenaran-Mu. Bila sebentar kami mau memulai aktivitas kami pada hari ini Tuhan, kami mohon Tuhan menyertai, membimbing, menuntun dan melindungi kami Tuhan. Biarlah kami boleh Engkau jagai selalu Tuhan. Kami boleh menjadi pemuda-pemudi yang selalu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Bila kami mungkin mau bekerja, mau bersekolah atau kuliah atau melakukan kegiatan lainnya, biarlah dalam kegiatan-kegiatan itu nama-Mu boleh dipermuliakan melalui kehidupan kami ya Tuhan. Inilah Tuhan doa kami yang jauh daripada sempurna. Kami mau serahkan semuanya kepada-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.